warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat aplikasi kalkulator sederhana menggunakan bahasa Java di NetBeans IDE 8.9. Dan ini tutorial. Check it out. Baiklah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana ini yaitu buka aplikasi NetBeans IDE dengan melakukan double klik pada icon NetBeans IDE yang terdapat di desktop. Tunggu proses hingga selesai. Nah, setelah jendela NetBeans IDE kita terbuka, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita akan membuat project baru. Caranya, pilih file, lalu pilih new project. Nah, setelah jendela new project terbuka, maka akan muncul di sini adalah choose project. Di sini kita akan memilih jenis aplikasi apa yang akan kita buat. Karena kita menggunakan bahasa Java, maka kita gunakan Java application. Lalu next. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat nama serta lokasi penyimpanan dari project kita ini. Nama project kita adalah kalkulator. Project location yaitu tempat kita akan menyimpan project kita ini. Di sini saya menyimpannya di D, lalu di folder kalkulator. Dan jangan lupa untuk menghilangkan centang di create main class. Jika sudah, lalu tekan finish. Nah, pada jendela project di sebelah kiri ini, maka akan sudah terlihat project yang sudah kita buat. Lalu di sort paket, klik kanan, new, lalu buat gframe form. Nah, di sini kita membuat nama kelas dari project kita ini. Nama kelasnya adalah kalkulator. Lalu finish. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita membuat desain dari aplikasi kalkulator kita ini. Caranya adalah pada layar komponen ini kita akan mengatur size dari aplikasi yang akan kita buat. Caranya adalah dengan menarik kursor dari komponen menuju ke samping atau ke bawah. Apabila menuju ke samping, maka berarti akan melebarkan layar dari aplikasi kita. Kalau untuk ke bawah, berarti untuk memanjangkan size dari aplikasi yang akan kita buat. Lalu di sini kita buat sebesar ini saja untuk size-nya. Nah, setelah kita membuat atau mengatur ukuran size untuk aplikasi kita ini, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan tools label, yaitu untuk membuat judul atau nama kalkulator di atas aplikasi ini. Jadi akan ada nama kalkulatornya di hasil desain nanti. Caranya adalah dengan memilih tools label pada palette swing control, lalu tarik dan buat di sini. Lalu sesuaikan ukurannya. Lalu di sini kita akan menambahkan judulnya itu kalkulator. Caranya dengan klik kanan, lalu edit text, lalu buat kalkulator. Jika sudah, lalu untuk mengatur jenis font serta ukuran dari judul kalkulator kita ini, yaitu dengan melakukan klik kanan, lalu pilih properties, lalu pada J label properties jendela ini kita akan memilih font. Nah, di sini pilih font. Lalu di sini saya akan menggunakan jenis font Times New Roman, bold, dan ukurannya adalah 14 saja. Lalu oke. Close. Maka otomatis teks kalkulator tadi yang akan kita jadikan judul otomatis akan berubah. Lalu tentukan tempat kita akan meletakkan label kalkulator ini dengan menggeser tools label kemana tempat yang akan kita inginkan. Lalu kedua di tengah saja. Nah, jika ingin lebih
menambahkan ukurannya dapat kita lakukan seperti dengan klik kanan, lalu properties, lalu font size-nya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kolom input atau tempat user memasukkan angka yang nantinya akan muncul. Jika di kalkulator, maka akan layar tempat memunculkan angka-angkanya. Di sini kita menggunakan tools, yaitu text field, lalu tarik dan buat di bawahnya. Sesuaikan ukuran untuk kolom text field ini. Nah, jika sudah, lalu kosongkan kolom text field ini karena ini akan menjadi kolom inputan untuk user. Edit text, hapus JTextField 1. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat tombol-tombol angkanya, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai operatornya, yaitu dengan menggunakan button. Tarik button, lalu letakkan di posisi yang kita inginkan, lalu buat di sini buttonnya, lalu edit text kita buat di sini karena di sini kita menampilkan desainnya yang angkanya itu dimulai dari 0-nya itu di bawah, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka di sini adalah angka 7. Jika sudah, untuk lebih memudahkan pembuatan button selanjutnya, yaitu kita tinggal mengcopy pada button yang telah kita buat. Copy, oke. Kita buat di sisinya, di sebelahnya. Nah, begitu seterusnya hingga kita selesai membuat semua buttonnya. Nah, ketika kita sudah membuat semua tombol atau button yang kita butuhkan, yang di sini ada C yaitu untuk tombol menghapus, bagi, kali, kurang, tambah, sama dengan koma, serta button-button angka lainnya. Lalu untuk membuat desain kalkulator yang menarik, maka kita ubah jenis font serta ukuran fontnya dengan melakukan blok semua button, lalu properties, lalu di sini kita ganti dengan Times New Roman, bold, lalu buat 24. Oke. Maka otomatis seluruh teks dalam button kita ini akan berubah sesuai dengan pengaturan yang kita buat. Nah, ini adalah desain dari aplikasi kalkulator yang akan kita buat codingnya nanti. Langkah selanjutnya yaitu kita harus merubah variabel agar ketika kita membuat codingnya nanti itu lebih mudah. Caranya dengan pilih button yang akan kita ganti variabelnya, lalu klik kanan, change variable name. Nah, pada jendela rename ini, kita ganti JButton 1 dengan btn_t. Oke. Lakukan change variable name ini untuk seluruh button agar memudahkan ketika kita membuat codingnya nanti. Pada button bagi, kita ubah change variabelnya juga dengan btn bagi. Oke. Pada kali, kita rubah variabelnya yaitu dari JButton 18 menjadi btn kali, misalkan pada button angkanya variabelnya juga kita buat dengan btn 7. Lakukan langkah ini seterusnya hingga seluruh variabel dari button kita ini berubah sesuai dengan button yang kita nama variabel yang kita inginkan. Nah, setelah kita mengganti semua nama variabel, di mana btn 0 untuk angka 0, btn 1 untuk angka 1, btn tambah untuk operator tambah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu pada JTextField ini, agar user hanya bisa memasukkan angka melalui button-button kita ini, langkah yang harus kita lakukan yaitu lakukan klik kanan pada JTextField, kolom JTextField, lalu properties, lalu di sini akan muncul editable, hapus centang editable. Nah, setelah terhapus maka user hanya akan bisa memasukkan
angka-angka melalui button-button yang telah kita buat. Nah, pada jendela source ini kita akan mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan untuk aplikasi kalkulator kita ini. Di mana di sini saya sudah mengetikkan variabel-variabel yang kita butuhkan. Di mana di sini ada variabel angka dengan bertipe data string, variabel pilih dengan tipe data integer, variabel angka 1, angka 2, jumlah dan hasil dengan bertipe data double, lalu decimal format, df sama dengan new decimal format, yaitu ini adalah subclass dari number format yang nanti hasil dari operasi dari kalkulator kita itu bukan bilangan berkoma, atau kita tidak ingin bahwa hasil dari operasi kita itu 2,0 atau 3,0 yang merupakan bilangan desimal atau berkoma yang nantinya akan menyulitkan untuk proses operasi aritmatika selanjutnya. Jadi di sini kita menggunakan decimal format agar hasil yang dihasilkan oleh operasi kita itu bukan bilangan berkoma. Lalu ada variabel 1, 2, 3, 4 yang bertipe data string. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kode program untuk setiap tombol yang ada di kalkulator kita. Yang pertama yaitu kita buat di sini angka sama dengan 1,2 lalu titik tengah. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kode program untuk setiap tombol yang ada di kalkulator kita. Yang pertama yaitu kita buat di sini angka sama dengan 1,2 lalu titik tengah. Angka ini adalah variabel yang untuk menampilkan menampilkan teks pada display kita atau JText field, yang dimana apabila user mengetikkan angka 1 maka display akan muncul angka 1. Nah, ini tuh kode programnya. Yang pertama yaitu void angka 0 kurung buka kurung. Buka kurung ini adalah berarti proses untuk void angka ini dimulai dari kurung kawal ini. Lalu angka plus sama dengan lalu untuk menampilkan pada displaynya atau JText field-nya kita menggunakan fungsi setText. JText field 1 karena kolom tempat menampilkan hasil inputan dari user tadi itu nama variabelnya adalah JText field 1, maka di sini kita gunakan JText field 1. Di sini saya akan memberikan tips agar Anda tidak perlu terlalu panjang mengetikkan coding. Jadi misalkan Anda ingin mengetikkan setText, maka langkah yang dilakukan yaitu tekan set, lalu tekan Ctrl spasi. Maka di sini akan muncul pilihan-pilihan yang atau Anda takut untuk mengetikkan salah mengetik kode programnya, dapat dilakukan dengan Ctrl lalu plus. Karena kita di sini menggunakan setText, maka di sini akan langsung muncul setText yang fungsi yang akan kita gunakan. Anda hanya tinggal mengetikkan pada keyboard yaitu enter. Maka sudah muncul setText lalu variabel. Nah, di sini variabelnya yang akan kita gunakan yaitu variabel angka. Nah, ini adalah kode program yang digunakan untuk memfungsikan angka 0. Jadi apabila ketika user mengetikkan angka 0, maka di display yang akan muncul adalah angka 0. Ketikkan atau kopikan kode program ini untuk seluruh button yang ada di aplikasi kalkulator kita. Caranya adalah dari void ini sampai tanda kurung perawal ini kita copy, lalu enter. Ini untuk membuat fungsi selanjutnya untuk angka 1, 2, dan seterusnya. Lalu paste pada angka 0 ini ganti, karena untuk angka 1 ganti angka 0 menjadi angka 1.
Begitu juga dengan angka plus sama dengan 0, ini diganti juga dengan 1. Begitu seterusnya untuk semua kode program pada tombol di aplikasi kalkulator kita ini. Anda hanya tinggal mengcopy, lalu ganti 0, 1 menjadi angka yang Anda inginkan. Misalkan angka 2, untuk void angka 2, maka ganti angka 1 ini dengan angka 2, lalu di angka plus sama dengan 1, ganti dengan angka 2, begitu seterusnya. Nah, setelah kita membuat kode program untuk button angka 0 sampai 9 seperti ini, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Begitu juga dengan untuk button koma sama dengan button angka 0 sampai 9. Di sini kita hanya tinggal mengganti angka 9 ini menjadi koma, void koma. Lalu pada angka ini diganti dengan tanda titik yang saya menandakan sebagai koma. Nah, setelah kita membuat kode program untuk tombol angka 0 sampai 9, kita akan membuat kode program untuk BTN sama dengan atau tombol sama dengan. Di sini kita menggunakan switchcase, yaitu program pemilihan yang di sini kita terdapat 4 kondisi, yaitu switchcase 1, 2, 3, dan 4. Di mana switchcase 1 yaitu untuk penjumlahan, switchcase 2 untuk pengurangan, switchcase 3 untuk perkalian, dan switchcase 4 untuk pembagian. Jadi pada switchcase 1, angka 2 sama dengan double.parse angka. Artinya di sini sebelum operasi bilangan dilakukan, variabel angka 2 harus dikonversikan terlebih dahulu ke tipe data double. Variabel angka mengkonversi variabel jumlah yang bertipe data double sehingga menjadi string agar bisa ditampilkan di layar atau kolom JTextInfo. Lalu jumlah sama dengan angka 1 tambah angka 2. Ini artinya variabel jumlah melakukan operasi bilangan 1 dan bilangan 2 sudah dikonversi ke tipe data double. Angka sama dengan double to string, yaitu artinya variabel angka mengkonversi variabel jumlah yang bertipe data double menjadi string agar bisa ditampilkan di display atau kolom JTextInfo. Lalu JTextInfo 1, lalu string 1 DF format, artinya variabel jumlah yang sebelumnya sudah dikonversikan ke tipe data string kemungkinan akan menghasilkan hasil dari operasinya itu bilangan berkoma. Oleh karena itu, agar dia tidak menjadi bilangan berkoma, maka akan menggunakan perintah decimal format. JTextInfo set text 1 artinya mengubah teks yang ditampilkan di display menjadi nilai yang terdapat di variabel 1. Break yaitu untuk menghentikan eksekusi pada switchcase, menghentikan beberapa statement karena jika tidak, switchcase akan mengeksekusi beberapa statement atau pertanyaan yang tidak menggunakan keyword break meskipun kondisinya salah. Begitu dengan case 2, 3, dan 4. Yang berbeda di sini hanyalah pada variabel 2, 3, dan 4 ini. Karena apabila menggunakan satu variabel, maka tentunya akan terjadi error. Karena ini adalah case yang berbeda. Pada switchcase 2, jumlah sama dengan angka 1 dikurang angka 2 ini artinya pada variabel jumlah terjadi operasi angka 1 dikurang dengan angka 2. Begitu juga dengan pada switchcase 3, jumlah sama dengan angka 1 dikali angka 2 artinya variabel jumlah melakukan operasi bilangan 1 dan bilangan 2 yang berupa perkalian. Begitu juga dengan case 4, pada variabel jumlah ini terdapat operasi antara angka 1 dan angka 2 yaitu pembagian. Nah, setelah kita membuat kode program untuk button sama dengan atau button hasil, di sini kita membuat yaitu void-nya adalah void hasil yang menggunakan switchcase atau program pemilihan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kode program untuk operatornya atau button yang berupa operator button penjumlahan atau
button tambah, kali, bagi, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan untuk yang pertama yaitu untuk operator penjumlahannya, yaitu void tambah angka 1 sama double pakai angka. Artinya di sini variabel angka 1 merupakan penampung angka yang nantinya akan dioperasikan dengan variabel angka 2. Karena variabel angka 1 kita deklarasikan bertipe data double sebelumnya pada deklarasi variabel, maka variabel angka bertipe data string harus dikonversikan dulu ke tipe data double. Lalu jadi set text ini artinya nanti di display akan apabila user mengetik atau menekan operator atau button tambah, maka yang muncul adalah tanda tambah angka, yaitu untuk mengosongkan atau mengembalikan nilai variabel angka ke nol lagi. Pilih satu, yaitu integer yang berfungsi untuk melakukan pengalihan aksi pada switch case yang terdapat pada button hasil atau void hasil ini. Jadi ketika user mengetikkan tanda tambah, lalu akan diproses ke pilih satu, di mana akan jika user menekan tombol sama dengan atau ke void hasil, maka yang akan diproses adalah case 1 ini, di mana terjadi operasi penjumlahan antara angka 1 dan angka 2. Begitu juga dengan void kurang, kali, dan bagi. Yang berbeda hanyalah pada set text dan pilihan angka integernya. Di sini untuk kurang 2, untuk kali 3, dan untuk bagi 4. Artinya apabila void kurang, maka pengalihan aksi pada switch case akan ke case 2, yaitu terjadi operasi pengurangan. Void kali pilih 3 berarti pada case 3, di mana terjadi operasi perkalian. Begitu juga dengan void bagi yang di dalamnya terjadi operasi pembagian. Dan pilih 4 pada switch case di void hasil, yaitu ke case 4, yaitu operasi pembagian. Nah, setelah kita membuat kode program untuk seluruh tombol yang terdapat di kalkulator kita, seperti yang sudah kita lakukan tadi, yaitu di sini ada void angka 0, angka 1 ini untuk memfungsikan angka 0, untuk memfungsikan angka 1, yang dimana di display akan muncul angka-angka tersebut. Di void 0, maka di display akan muncul angka 0, angka 5, di sini angka 5, maka yang muncul adalah angka 5. Lalu void hasil sama dengan di dalamnya terdapat switch case. Lalu kode program untuk operator, button operator, yaitu void tambah yang langsung terhubung ke void hasil ini. Maka langkah selanjutnya kita akan membuat action performat untuk setiap tombolnya. Bagaimana caranya? Bisa dilakukan dengan melakukan double klik pada buttonnya, atau dengan event, lalu action, lalu pilih action performat. Di sini kita akan mengetikkan kode program untuk button-button yang telah kita buat. Contohnya di sini adalah button tambah. Maka yang akan kita buat di sini yaitu tambah, lalu dan begitu juga dengan button angkanya. Kita kembali ke desain. Lalu contohnya pada button angka 0, kita klik 2 kali saja. Kita lakukan double klik. Lalu kita akan langsung dibawa ke tempat kita mengetiknya, yaitu di sini adalah angka 0, lalu kita buka kurung, jangan lupa titik koma. Nah, begitu juga dengan angka 1 sampai 9. Kita lakukan seperti ini. Kita lakukan double klik. Di sini kita mengetikkan kode programnya, angka 1. Begitu seterusnya untuk angka 2, 3 sampai 9 serta operator kurang, bagi, kali, dan sama dengan. Dan inilah hasilnya ketika kita sudah membuat preset void BTN untuk setiap tombolnya atau action performat.
Jadi kode program ini difungsikan untuk pendeklarasian event void yang telah kita buat sebelumnya tadi. Yang ada di sini ada void angka 0, angka 1, angka 2, void hasil, void tambah, kurang, kali, bagi. Maka pendeklarasian event void tersebut kita buat di action per format ini. Yang dimana pada metode inilah kita mengetikkan kode program untuk memfungsikan buttonnya. Yang berbeda di sini yaitu pada button C, dimana fungsi button C sendiri untuk menghapus hasil dari operasinya, jadi atau menghapus isi dari JTX file-nya. Jadi kode programnya sedikit berbeda, di mana pada button C ini terdapat JTX file set text. Nah, di sini artinya set text berguna untuk mengeset kembali atau merubah isi dari JTX file itu atau display menjadi 0 atau kosong. Lalu angka 1 yang nantinya akan dikosongkan kembali, nilai dari variabel angka 2 yang akan dikosongkan kembali, begitu juga dengan jumlah dan variabel angka yang nilainya dikembalikan ke 0 atau 0 kembali. Nah, seluruh pivot void ini disesuaikan dengan void yang telah kita buat sebelumnya tadi, yang angka 7, angka 9, angka 8, dan seterusnya. Nah, jika kita sudah membuat kode program untuk memfungsikan setiap tombolnya, berarti kita telah membuat semua kode program yang dibutuhkan untuk aplikasi kalkulator ini. Untuk itu, mari kita lihat hasilnya dengan merunningkan program ini. Dengan menekan tombol segitiga di atas berwarna hijau ini, maka program kita atau hasil desain kita akan muncul. Bagaimana dengan hasil kode program yang telah kita buat? Kita coba. Misalkan 7 dikali 2. Nah, ini adalah fungsi dari action performer tadi, dimana ketika kita mengetikkan angka 8, maka muncul angka 8, yang angka 0 maka angka 0. Lalu kode program untuk angka C tadi, dimana mengembalikan nilai dari variabel angka 1, angka 2 jumlah dan angka dan variabel angka menjadi 0 kembali. Maka ketika BTN-C ditekan, maka JTX akan menjadi kosong kembali atau mengembalikan nilainya ke 0 atau 0. Jadi kita coba, misalkan 9 ditambah 2 maka sama dengan, nah di sama dengan inilah kode program tadi digunakan, dimana switchcase tadi akan melakukan operasi sesuai dengan tombol yang kita tekan tadi. Jadi misalkan ketika kita ingin menggunakan operasi perkalian, lalu kita tekan operator perkalian, maka akan kembali ke switchcase yang terdapat pada void hasil ini tadi. Kita kosongkan lagi, misalkan 5 ditambah 2 hasilnya sama dengan 7. Dan inilah hasil dari desain dan kode program yang telah kita buat untuk aplikasi kalkulator ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.